Oke, selamat sore. Saya bingung ya, saya nggak mungkin bilang Bapak Ibu ya, mau bilang anak-anak juga gimana gitu ya, Mas-mas, Mbak-mbak gitu kali ya, Siap, eee, siap. akang, teteh, Akang teteh. kalau kita yang udah lama di Bandung ya. Saya lahir di Bandung sih. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebetulnya senang nih bisa diundang di sini nih karena bisa bicara lagi. Saya senang ngurusin anak-anak muda dari dulu gitu ya. Dari mulai tahun 2002 ngurusinnya anak-anak muda gitu yang sepantaran sama anak saya gitu. Jadi sampai sekarang ya masih ngurusin anak muda gitu. Jadi untungnya adalah bisa mengikuti kemajuan zaman ya. Saya berani taruhan nih kalau sama teman-teman saya seangkatan, saya kan 73 ya. Kalau yang dari ITB kali pernah dengar-dengar Fortuga gitu ya. Angkatan bapak ibunya gitu kali ya, bapak ibunya. Saya yakin teman-teman saya Fortuga itu belum pernah ada yang pakai ini CC virtual ini gitu, baru saya sendiri. Gimana Bu kesan Jadi pesan sejauh ini? jadi nanti mau sombong di WA grup ya. Oke, Yakin, Bu. sebetulnya Asni yang ngajak saya untuk bisa bicara di sini gitu. Saya nggak tahu saya qualified atau enggak untuk bicara, tapi at least saya punya beberapa pengalaman, beberapa perjalanan hidup yang barangkali bisa di-share ya, untuk bisa barangkali jadi inspirasi buat teman-teman di sini. Nah, eee, saya juga ngajak Ibu Devi sebetulnya, tapi Ibu Devi ada di Oman, jadi sedang makan siang kayaknya karena di Oman belakangan belakangan berapa jam ya? Mungkin 4 jam mungkin dari sini ya. Tapi nanti akan bergabung katanya. Tapi ada juga Brin Derio saya lihat ada beberapa yang kenal ya karena Brin belakangan banyak membantu saya juga untuk di bidang personal development ini gitu ya. Jadi dia sendiri sudah mengambil sertifikasi untuk beberapa hal yang berkaitan dengan ini. Entah kenapa minatnya sama emaknya gitu. Oke. Nah, saya agak bingung juga cari judul, tapi kami diskusi dan kayaknya ini judul yang sangat ringan dan mudah-mudahan ini bisa kita diskusikan sama-sama hari ini. Saya lebih senang kalau nanti banyak tanya jawabnya ya, karena kalau saya ngoceh ngantuk kan jam segini ya. Jadi mungkin nanti banyak tanya jawab dan di sini juga ada Kang Hiwe yang juga banyak beraktivitas bareng saya, tentunya juga kita semua saguru sailmu deh gitu ya, yang mestinya bisa diskusi bareng. Ya. Judulnya agak bombastis ya, kenali dirimu, rajut masa depanmu. Kenapa sih ambil judul ini? Karena pertanyaannya pasti, Bu, masa sih kita nggak kenal diri kita sendiri? Jangan salah, banyak dalam perjalanan kita sehari-hari, sebetulnya semakin banyak kita mengalami hal-hal baik yang baik maupun yang buruk, itu sebetulnya makin kita kenal siapa kita, karena itu tergantung dari bagaimana respons kita terhadap apa yang kita alami, ya. Tapi kalau kita tuh hidupnya anteng-anteng aja, nggak ada gejolak, nggak ada apa, ya mungkin emang agak susah kenalnya ya, karena kita tidak bisa melihat responsnya itu apa, gitu. Ya. Nah, kenapa ini perlu? Karena justru dari sini kita mulai memikirkan masa depan kita tuh kayak apa sih, gitu. Jujur, pada waktu saya seumur kalian, saya tuh belum tahu loh mau jadi apa. Saya sekolah di ITB ya karena kayaknya keren aja gitu ya sekolah di ITB. Jadi saya juga sekolah aja di ITB gitu. Terus, kalian lihat sendiri bahwa bahwa, ini kita, apa namanya, apa yang saya kerjakan sekarang itu beda banget dengan apa yang saya
pelajari dulu gitu ya, karena justru dari pengalaman itu, oh ternyata saya itu minatnya di sini, oh ternyata passion saya di sini, baru ketahuan gitu. Kenapa kenapa saya sekolahnya finance? Ya karena saya nggak bisa belajar sendiri dan menurut saya kalau kita kerja UUD kan ya, ujung-ujungnya duit ya. Jadi saya pikir saya perlu ngerti banget gitu mengenai finance gitu dan ternyata itu sangat, bermanfaat sekarang. Andra bisa tolong next? Oke. Nah, saya mulai tertarik banget gitu ya di personal development ini sebetulnya ini udah lama banget saya sebetulnya, tertarik ke sana gitu. Tapi, yang sangat menggugah hati saya itu adalah ketika tahun 2002 saya itu diminta jadi pengurus Ikatan Alumni ITB, ya. Ngurusin apa? Ngurusin pengembangan SDM. Bingung kan ya? Tapi bagaimanapun juga anak ITB harus ada yang ngurusin pengembangan SDM. Jadi waktu itu saya terima. Karena nggak tahu apa yang mau dikerjain pada waktu itu, maka saya melakukan survei bersama-sama dengan teman-teman pada tahun 2002 ya. Pada belum kuliah kali ya, masih di SMA kali ya. Nah, eee, hasilnya kebanyakan dari alumni ITB itu setelah lulus tuh bingung mau kerja apa, ya. Eee, masih belum punya satu arahan yang jelas gitu, mau kerjanya apa. Padahal sekolahnya udah jelas nih, eee, jurusannya udah jelas, tapi belum tentu mau kerja di bidangnya, gitu. Ya nggak apa-apa sih, nggak salah juga, gitu. Kemudian, yang membuat khawatir, waktu tunggu antara lulus dengan kerja itu cukup lama, ya, lebih dari 2 tahun. Kenapa? Ada yang salah di sini. Ternyata setelah dilihat-lihat, di ITB itu, buat yang non ITB maaf ya, saya ambil contoh ITB karena ini pengalaman saya di sana ya. Orientasinya lebih pada hard skill. Mungkin sekarang udah enggak ya, tapi pada waktu itu orientasi pendidikan di, ITB itu adalah hard skill. Nah, pada waktu kita tanya sama pengguna jasa, usernya alumni muda ITB, mereka bilang, kemampuan akademis anak-anak ITB itu keren-keren, kayak gitu, pinter-pinter. Tapi kemampuan kerjasama dan soft skill lain umumnya, sulit. Dan kebanyakan mereka tidak siap menerima umpan balik. Artinya gini, kalau kerja, dibilang kerjaannya A, atau kerjaan yang nggak bagus, mungkin agak susah, "Kok bisa nggak bagus? Gue kan pinter," gitu ya. Nah, ini fakta ya, jadi jangan jangan protes dulu. Ini fakta pada tahun 2002, gitu. Nah, terus saya waktu itu sama beberapa beberapa pengurus, berpikir, "Lalu kita mau ngapain ya, kalau udah kayak gini?" Gitu. Akhirnya kepikiran, oke untuk alumni muda, kita fokus ke alumni muda. Nah, fokus ke alumni muda itu apa? Kita coba kembangkan soft skill-nya. Nggak apa-apa waktu sekolah, soft skill-nya nggak di-handle, nggak apa-apa. Tapi setelah lulus, eee, kita kembangkan, soft skill-nya. Nah, kami berpikir kalau kami mengembangkan soft skill kan nggak gampang ya, butuh waktu lama. Jadi butuh satu metode yang benar-benar efektif untuk mereka, gitu ya. Oke, itu yang fakta yang kami lakukan. Next slide. Nah, eee, kami berpikir bahwa yang paling tadi judulnya kan itu ya, kenali dirimu gitu ya. Kenapa kita perlu kenal siapa diri kita? Supaya kita tahu kekuatan kelemahan kita apa, dan kita tahu bagaimana memanfaatkan kekuatan kita. Jadi, pada dasarnya dari pengalaman saya, kerja itu tidak hanya perlu hard skill, tapi justru soft skill yang sangat menentukan keberhasilan kita. Kalau, kalian lihat ya orang-orang yang sukses, sukses sungguhan ya dalam pekerjaan ya, bukan karena KKN, bukan karena politik dan lain-lain. Pada umumnya mereka yang sukses adalah mereka yang punya soft skill bagus ya, seimbang antara hard skill dengan soft skill-nya. Nah, ini yang bikin rasanya rasanya perlu untuk,
mengembangkan soft skill, ya. Jadi kita perlu tahu dulu gitu, kita tuh sebetulnya yang namanya kenal itu bukan tahu, "Oh ya namanya Nani," tapi tahu Nani itu kekuatannya apa, kelemahannya apa, bagaimana memanfaatkan kekuatan saya gitu ya. Saya merasa dengan apa yang saya dapat sekarang, saya sampai di sini, itu lebih banyak karena soft skill-nya bukan hard skill-nya. Hard skill yang saya peroleh dulu waktu di ITB mungkin nggak terlalu kepake, sekarang kepake sih sedikit-sedikit tapi nggak banyak. Tapi justru soft skill saya yang, kepake banyak, ya. Nah, eee, kita bisa nggak gimana caranya kita mengenal diri kita sendiri? Mungkin Andra bisa next. Nah, kita bisa mengalami sendiri. Tadi yang saya bilang, ada orang yang jatuh bangun, hidupnya sengsara, mungkin dia lebih kenal karena dia jadi tahu, "Oh, saya itu siapa?" Gitu ya. Asal dia belajar dari apa yang dia alami, ya. Kita tuh mengalami banyak hal tiap hari. Kalau saya tuh berpendapat bahwa saya nggak pernah menolak pekerjaan yang diberikan ke saya. Karena saya berpikir bahwa apapun pekerjaan yang saya, dapat, sebetulnya saya belajar sesuatu dari situ, apapun, sejelek-jeleknya belajar. Saya nggak pernah kalau misalnya kayak, "Nan, kamu kerjain ini ya," saya nggak pernah bilang enggak. Saya kerjain aja dulu, nanti karena nggak bisa urusan lain, ya. Karena orang yang ngasih saya kerjaan, itu kan pasti udah memikirkan kemampuan saya. Sekarang tinggal saya buktikan aja saya bisa bisa mengerjakan atau enggak, gitu. Dan pasti saya belajar sesuatu dari situ. Jadi, eee, menurut saya justru lebih banyak mengenal diri saya sendiri dari pekerjaan-pekerjaan yang saya, kerjakan selama ini dan coba mempelajari sebetulnya apa yang bisa saya kerjakan, apa yang enggak. Di situ saya tahu kekuatan dan kelemahan saya. Nah, cara lain adalah terima umpan balik dari orang sekitar kita. Umpan balik itu bisa diberikan dengan cara yang bagaimanapun juga, tapi yang penting kita mau terima. Kalau kita nggak mau terima umpan balik dari orang sekitar kita, kita nggak maju, ya. Jadi misalnya gini, "Kok kamu males sih?" Gitu. Jangan bilang enggak dulu, tapi coba pikirin dulu, "Bener nggak sih gue males?" Oh, orang tuh berpikir saya males karena begini 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 begini, gitu. Itu bisa bisa kita inikan lagi, tapi, terimalah percayalah bahwa semua umpan balik dari orang sekitar kita itu pasti bermanfaat buat kita, ya. Orang sekitar itu kan bisa teman, bisa kakak, bisa adik, bisa orang tua ya, orang tua memberikan, umpan balik walaupun kita sering anak-anak kan sering justru resistensi ya kalau umpan baliknya dari orang tua ya, ya nggak? Pasti begitu kan. Tapi paling tidak orang tua itu sebetulnya melihat melihat apa yang terjadi pada anak-anak gitu. Tapi kalau nggak mau dengar orang tua nggak apa-apa, dengerin aja teman, dengerin aja pacar, dengerin aja siapa suami, istri, bagi yang mereka yang sudah berkeluarga ya. Bagaimanapun umpan balik itu bermanfaat buat kita. Nah, eee, makin lama kita akan makin banyak menemukan hal-hal yang terkait dengan diri kita sendiri, ya. Kita nih orang yang kayak apa, saya itu mungkin perasa, ini mungkin agak sedikit, keras kepala atau apa, itu dengan berjalannya waktu, ini pasti bisa ditemukan. Tapi berapa lama, ya? Ini nanti setiap setiap orang pasti bisa menemukan, tapi berapa lama? Kadang-kadang orang setua saya baru berpikir, "Oh iya ya ternyata saya tuh gini ya udah telat," ya. Makin cepat Anda menemukan siapa Anda, itu akan baik. Karena apa? Begitu Anda menemukan siapa Anda langsung bisa ngeset, "Oh iya saya itu akan begini," ya. Eee, kalau saya cerita pengalaman saya mungkin nggak kelar-kelar nih sampai nanti malam. Jadi, barangkali saya akan coba jawab kalau ada yang tanya, tapi saya tidak akan menceritakan, segitu banyak. Karena dengan pengalaman
katakanlah pengalaman bekerja ya, lebih dari 40 tahun, itu kan udah segepok ya pengalamannya ya. Nah, ini yang perlu kita, apa namanya, perlu kita lihat mana yang bermanfaat buat Anda gitu ya. Asumsi saya Anda di sini kan sebetulnya apa, antara paling tua angkatan berapa ya? Kiwe ya kali ya, Kiwe? Yang paling banyak umurnya ya, yang udah kerja lama gitu. Tapi sebagian besar mungkin, belum terlalu lama, mungkin juga berapa belas tahun lulus lah ya. Andra juga mungkin baru berapa, 10 tahun, 20 tahun lulus? Belum sampai ya, belasan tahun lulus. Nah, tapi itu pun juga pasti sudah mengalami hal-hal yang bisa digunakan atau bermanfaat untuk dirinya sendiri. Contoh tadi, seperti Andra, memutuskan untuk ikut suami. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu setelah mengenal dirinya sendiri gitu dan memutuskan bahwa itu yang terbaik. Itu yang namanya merajut masa depan sebetulnya. Kita putuskan yang terbaik untuk kita dan lingkungan. Ya, lingkungan itu bisa keluarga dan lain-lain ya. Oke, kita mau stop dulu tanya jawab, Andra. Ya, boleh Bu. Jadi mangga teman-teman yang udah hadir di sini untuk tanya bisa langsung ditulis di chat kalau ada bagian-bagian poin-poin yang memang mau diperdalam lebih lanjut dan sambil aku juga akan ngajak diskusi teman-teman yang ada di sini. Nanti aku pengen ngobrol juga nih sama Kang Saska juga dari pengalaman-pengalamannya Kang Saska. Tapi ini menarik Bu, mengenal diri sendiri yang memang jujur saya juga sering menyepelekan hal tersebut gitu. Tapi kalau saya looking back gitu, perjalanan hidup saya, ya yang tentunya jauh ya Bu dari pengalaman Ibu, saya Belum ngerasa tentu. saya benar-benar belajar untuk tahu apa yang saya suka, apa yang nggak saya suka, saya pengen kemana, saya merasa lebih berkenalan dan lebih berdamai dengan menerima, oke, kurang-kurangnya saya sendiri dan, hal-hal apa yang mungkin bisa saya lebih push gitu. Saya ngerasa ketika saya, hidup sendiri, selesai S1 saya, S2 ke Eropa dan di situ hidup sendiri sangat-sangat minim distraksi dari luar, dari keluarga ataupun teman-teman. Di situ saya ngerasa kayaknya, oke, ini sekarang aku lebih 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 tahu kayaknya apa yang saya mau. Itu apakah harus seperti itu, Bu? Apakah kita harus benar-benar sendiri dan, baru kita bisa mengenali diri sendiri? Kenapa waktu sendiri bisa merasa mengenal? Apa yang terjadi pada saat itu? Yang pasti banyak struggle sih, Bu. Banyak cobaan Menjadi ya? pendatang, menjadi kaum minoritas di tempat baru, Oke. adaptasi sana Menghadapi sini. cobaan apakah harus kita hidup sendiri? Kalau kita hidup di tengah keluarga ada cobaan nggak sih? Banyak juga. Banyak juga ya. Jadi sebetulnya nggak perlu hidup sendiri. Di mana-mana kita itu bisa ada banyak. Tapi yang penting itu kita belajar dari apa yang kita alami. Yang penting itu. Makanya kalau orang yang hidup enak banget, nggak pernah ada persoalan, nggak pernah apa, agak sulit untuk belajar ya. Tapi bisa sih, cuman agak sulit gitu. Karena kan tidak dipaksa ya. Tapi kalau kayak Andra gitu misalnya hidup sendiri, lalu banyak banyak harus struggle untuk tinggal sendiri, mungkin dari mulai hal kecil lah soal makanan gitu, kan ada penyesuaian dengan makanan ya. Kalau Anda Muslim gimana menyiasati gitu kan itu kan sebetulnya pengenalan oh iya ternyata saya tuh olahraganya nggak punya toleransi sama sekali ya udah nggak apa-apa gitu itu nggak salah kok gitu kan tapi at least kita tahu bahwa kita tuh kayak gitu ya jadi nggak harus sendiri Ya, jadi alhamdulillah ya Bu, kalau hidup kita banyak cobaan dan banyak tantangan, berarti kita juga iya dikasih disyukuri kesempatan ya untuk lebih betul banyak itu harus mengenal. disyukuri jangan malah
menyesali gitu. Kok saya gini sih gitu. Justru harusnya bersyukur karena dengan begitu kita jadi lebih matang, kita bisa kenal diri kita lebih cepat daripada orang lain. Itu Oke. dari pengalaman saya ya. Iya. Pengen nanya juga dong pengalamannya, Kang Saska. Apakah ada aha moment atau, proses-proses yang, apa ya, menjadi trigger stepping stone mengenali diri sendiri dan melatih, soft skill Kang Saska? Iya iya, mungkin tadi menyambung ya sama yang, Bu Nani tadi juga share gitu. Saya setuju tuh tadi soal umpan balik, poinnya soal itu utamanya. Karena memang saya ngerasain ini sih, maksudnya mungkin karena pas kuliahnya again ya termasuk yang hard skill-nya sebenarnya bukan termasuk yang menonjol, maksudnya justru saya lebih banyak main, suka, maksudnya emang suka ngoprek, cuman pas kuliah itu lebih seneng apa ya, kemana-mana lah gitu, bukan yang rajin tugas gitu. Sehingga sebenarnya saya bersyukur pas kuliah itu banyak mengenable kesempatan buat belajar soft skill di kegiatan himpunan, di kegiatan unit gitu. Dan menariknya saya setuju banget tadi poinnya soal struggling, konflik gitu ya, benturan itu yang sebenarnya jadi mengasah gitu. Karena ya konflik di himpunan, konflik di relationship, konflik di unit gitu. Itu ternyata saya begitu lulus saya ingat banget gini Bu Nani, saya kan dulu aktif di himpunan sama di KM. Begitu lulus dari kampus, kebetulan timingnya gini, kalau momen yang jadi aha momennya kayaknya bertepatan sama ini. Saya begitu lulus kan sempat jadi setahun tuh di kemahasiswaan gitu ya. Kalau saya ingat zaman di kampus tuh zaman hidup saya paling serius lah gitu. Wah, pokoknya beneran idealisme yang luar biasa lah gitu ya. Menjelang lulus tapi kan mulai mikir, ya orang ngomongnya udah canggih-canggih tapi tugas akhir belum beres, terus kuliah kerja juga nggak tahu mau kemana gitu ya. Jadi agak ada punya waktu buat agak merefleksikan. Apalagi ditambah menjelang lulus ayah saya meninggal gitu, dan kebetulan ibu saya nggak kerja, terus saya juga di titik yang belum tahu juga mau menghidupi keluarga gitu, istilahnya jadi pengganti ayah tuh gimana gitu ya. Nah buat saya memang momentumnya itu justru memang ada situasi itu tadi gitu, situasi ketika akhirnya tanda kutip dipaksa harus refleksi gitu. Dan momen-momennya inget banget tuh menjelang lulus kan nggak ada kuliah gitu ya, jadi fokusnya sebenarnya tinggal ngerjain TA aja. TA-nya juga sebenarnya nggak susah-susah amat, maksudnya saya ngerjainnya fokus cuma sebulan selesai lah tanda kutip gitu. Tapi karena jadi ada banyak waktu, terus banyak waktu buat kalau sholat rajin ke masjid gitu ya, terus abis di masjid mikir dulu, zikir dulu segala macam gitu. Nah itu momen-momen yang memang menurut saya ngasih ruang buat bahkan questioning diri sendiri gitu loh, mempertanyakan diri sendiri, ini teh maunya apa gitu. Nah aha momen itu yang kalau dipikir-pikir kemudian lumayan mengubah tuh Teh Andra, mengubah lumayan signifikan lah gitu ya soal cara pandang saya gitu. Dan pasca di kampus setelah kemudian berlalu ya kan sibuk kegiatan segala macam kerja gitu. Tapi ketika merefleksikan lagi ke momen-momen pas kuliah, saya menemukan pas kuliah teh kayaknya ini banget ya. So iye banget gitu ya maksudnya. Jadi serasa udah paling oke sedunia, banyak ini gitu. Cuman kalau saya tuh punya istilah namanya ini, Teh Andra, door moment. Door moment tuh momen-momen yang kalau saya ingat bawaannya kayak pengen aduh malu sendiri gitu, cringy gitu kayak door gitu, aduh gitu amat sih dulu gitu. Tapi itu hal-hal yang kalau saya inget-inget jadi apa ya, saya sih ngerasa banyak banget bikin pilihan-pilihan yang salah dalam bukan kerja, justru dalam bukan terkait kerjaan tapi terkait keputusan decision making lah gitu ya, keputusan dalam relationship, tapi bukan relationship romantis, maksudnya interaksi dengan orang lah gitu, yang mana hal apa yang membuat orang lain jadi ngambek, jadi marah dan segala macam gitu. Nah momen-momen itu setelah saya karena saya punya si door moment itu, momen-momen yang bikin cringy gitu, somehow itu jadi ngebikin saya lebih hati-hati misalnya ketika ngobrol, cara menyampaikan
pendapat ke orang lain misalnya gitu. Nah, jadi kalau saya ngerasa momen-momen belajarnya setuju banget. Feedbacknya itu bahkan kadang-kadang bukan feedback yang obvious dari orang ngasih masukan gitu, tapi malah feedback yang saya lihat dari setelah saya ngomongnya kayak gini, besoknya dia nggak ngobrol lagi, jadi nggak terbuka misalnya gitu. Nah itu hal-hal yang saya malah banyak temuinnya melalui trial dan error gitu. Tapi dipelajari nggak, mempelajari sesuatu nggak dari situ? Banget, Bu Nani. Hubungan yang mungkin nggak mulus ya. Betul. Itu ngerasa banget jadi banyak belajar gitu. Yang satu sisi disyukurin, tapi saya juga jadinya harus berdamai atau menerima kenyataan bahwa aduh saya udah pernah bikin orang nangis, atau udah pernah bikin orang jadi sebel gitu ya. Tapi kadang-kadang kan kita juga nggak bisa everything sesuai yang kita harapkan gitu, tapi ya saya tetap perlu tanda kutip move on, tapi juga maintain relationship. Tapi tadi utamanya justru belajarnya dari momen-momen seperti itu kalau pengalaman saya. Dan unfortunately saya belum kebagian kesempatan ikut Siawer, entah gimana belum berjodoh aja tuh pas teman-teman pada ikutan Siawer, saya belum nggak ikutan, jadi belum jodoh. Kayaknya kalau ikutan duluan mungkin udah punya toolsnya tuh buat memanage situasi-situasi. Udah keburu jadi alumni senior. Iya gitu sih. Sayang sekali kurang beruntung, belum sempat ngerasain masih bukan senior. Karena kan tapi ini juga ya Bu Nani, maksudnya saya menemukan dulu menjadi dewasa itu kadang-kadang tidak ditentukan sama umur juga nggak sih? Maksudnya Iya banget. Udah berapa tapi ternyata dalam resolve misalnya bisa aja udah umur saya tapi kayak anak kecil. Teman saya banyak tuh yang kayak gitu. Cara berpikirnya tuh sama sekali nggak matang gitu. Iya. Kalau saja ada Siawer untuk orang tua gitu. Tapi udah susah. Kalau anak muda, mereka kan emang masih cari-cari ya. Jadi lebih mudah untuk bisa dibantu gitu. Tapi kalau yang udah, tapi sebetulnya seperti saya bilang nggak perlu nggak perlu kita ikut training atau apa gitu, tapi harusnya kita bisa belajar dari pengalaman kita sendiri. Cuman ya itu mungkin takes time ya, mungkin butuh waktu lebih lama gitu, karena kan harus kesandung-sandung duluan gitu loh, harus duluan. Iya. Dan kadang-kadang kalau saya Chandra yang kadang-kadang agak susah tuh nyari, kan nggak selalu bisa refleksi sendiri ya kadang-kadang, maksudnya kita kalau lagi kena cobaannya bawaannya ya syukur-syukur, kalau lagi eling kan lumayan tarik napas, sholat jadi ingat, jadi muhasabah gitu. Tapi kadang-kadang bawaannya ketika lagi kena cobaan pas momennya banget tuh bawaannya kayak pengen meratap, pengen pengen alih-alih jadi belajar malah jadi kayak marah gitu. Maksudnya itu kadang-kadang nggak mudah juga tuh. Apapun yang kita kenali tentang diri kita sendiri sebetulnya nggak ngerubah karakter. Kalau kita kayak gitu ya kayak gitu aja gitu, nggak apa-apa, ada yang salah dengan itu. Oke. Cuman kalau kita aware, kalau kita sadar bahwa ternyata kita tuh kayak gitu, kita tuh bisa lebih siap-siap gitu. Wah, ini situasi di mana saya bakal keluar sungutnya nih gitu kan. Jadi saya udah mesti siap-siap gitu kan, supaya tidak berlebihan. Keluar sih tetap keluar, tapi nggak berlebihan. Mungkin Andra ada pertanyaan yang lain dari teman-teman yang lain yang sudah hadir? Iya, mangga kalau ada ini, agak bingung banyak yang nge-chat Japri juga, jadi saya agak siwer ini teh. Jadi maka kalau ada yang mau nanya langsung sama Bu Nani, silakan. Dan aku juga pengen ngajak Kang Brin ya. Kang Brin boleh sharing sedikit, Kang. Dari diskusi tadi sama Bu Nani sama Saska, ada sedikit hal yang kepikiran nih Bu. Apakah kita harus selalu learn it the hard way gitu? Apakah kita harus clash dulu sama orang? Apakah kita harus gagal dulu haruslah. di I don't know, sesuatu cobaan gitu untuk bisa benar-benar belajar. Gimana Bu? Kang Brin kalau mau sharing juga. Mungkin gini, sebelum Brin share, saya cuma mau meluruskan aja. Kita nggak harus belajar dari hal-hal buruk yang kita alami.
tapi kita juga bisa belajar dari hal-hal baik yang kita alami. Tapi persoalannya kalau hal-hal baik, kita tahu bersyukur nggak sih apa yang kita dapat ya? Misalnya, kalau kebetulan kita tuh hidup dalam berkecukupan, ya. Ini si Brain ngechat kalau mau share harus gimana katanya. Dia bingung. Apa yang harus dia lakukan kalau mau share? Oh, Ya. masuk ke karpet hijau. Karpet hijau. Ya. Oh, ada ini apa? Ini nggak Kang Iban dikasih spotlight atau gimana? Enggak, mestinya Brain udah di karpet hijau. Udah ya, kalau di karpet hijau udah. Iya. Udah. Ya udah. Kedengeran ya? Oh, podium. Oh. Yang ada trompetnya itu ya? Ada apa? Ada megafon. Brain yang ada. Coba Brain dari karpet yang ini. Enggak, Kang Brain mah udah ada di sini. Nah, situ tuh. Oke. Oh ya udah. Oke. Ya, nanti yang Kang Brain ini udah ada bareng kita. Nanti yang mau nanya, kalau mau di chat mangga, kalau mau angkat suara juga mangga maju ke podium. Nah, nanti bisa ini ngantri. Ada yang nanya nih dari Ipon. Iya. Aku undang Kang Brain dulu untuk Ya udah. giving us insight. Yes. Belum ke teman-teman Brain, baru ke kita doang. Oh gitu. Ke karpet. Nah, mantap. Siap. Ini ada ininya, ada mic-nya, tempatnya ini. Ya udah kenalin dulu nih Brain TF 2003, tapi mungkin lebih banyak kenalnya kayak Andra tadi lebih banyak kenalnya di LFM karena jarang kuliah. Nah, kalau misalnya sebenarnya pertanyaannya Ipon dulu ya, melakukan self-development di lingkungan yang sangat kompetitif, birokratif, dan hostile, sedangkan tawaran promosi sangat terbatas dan tergantung selera pimpinan. Sebenarnya ini mirip sama banyak isu lain bisa dipakai. Halo? Ya, akan bisa dipakai di apa yang gue omongin. Pakai logo aja ya, soalnya kita seumuran kecuali Bu Nani. Nggak masalah lah ya. Ya masa gue seumuran sama lu. Nah, sebenarnya dari pertanyaannya Ipon ini aja udah bisa ada satu self awareness sendiri dari kalimat ini bahwa oke, tebakan gue buat Ipon self development adalah promosi dan jabatan. Which ini adalah satu hal yang udah bisa aware nih Pon. Karena mungkin kalau buat Saska tadi kan dia banyak share tentang gue banyak self developmentnya justru pas bokap meninggal atau pas ada event-event apa dalam hidup, itu kan nggak ada promosi jabatannya. Nah, dari sini aja sebenarnya udah ada satu awareness atau kesadaran baru bahwa buat Ipon self development adalah soal jabatan. Nggak salah, tapi ini something yang bisa di-aware oleh Ipon. Nah, tapi kalau misalnya ngomong self development di lingkungan seperti itu justru malah bisa banyak banget. Pada saat kompetitif, birokratif, dan hostile, apa reaksi tubuh atau apa reaksi pikirannya Ipon? Apakah sesuatu yang, aduh, jadi males deh gue kalau misalnya kompetitif, birokratif, atau hostile, pengen pindah kerja aja deh. Bisa aja orang kayak gitu responnya. Bisa juga misalnya orang lain kalau misalnya ada di posisi yang sama, di lingkungan yang kompetitif, birokratif, dan hostile, gue malah semangat nih, gue jiwa kompetisinya terpanggil, malah kalau yang gampang-gampang aja tuh boring dan jadi males. Nah, itu bisa kondisi dan lingkungan yang sama persis, tapi beda sudut pandang aja, hasilnya akan beda. Karena kalau orang yang pertama kali langsung ada hostile dan kompetitif tuh males, dia pas ngerjain kerjaannya akannya setengah-setengah, nggak sepenuh hati, segala macam. Hasil pekerjaannya akan beda sama orang yang gue suka nih kompetitif, begitu kompetitif gini. Nah, kayak yang tadi Bu Nani bilang, bukan benar atau salah satu benar, salah satu salah, enggak. Tapi itu cuman pilihan orang terhadap pemikirannya sendiri. Karena kayak tadi Saska bilang, dia banyak berhubungan sama orang dan akhirnya dia belajar tentang gimana berhubungan sama orang, komunikasi sama orang. Tapi satu orang yang paling sering berkomunikasi atau berhubungan adalah diri sendiri. Sebenarnya
dari berapa miliar kata-kata yang kita sering komunikasiin ke manusia, paling banyak tuh kata-kata yang kita katakan ke diri sendiri. Ini susah nih, tadi kayak Andra ngomong, oh emang harus learn it the hard way ya? Actually, hard way atau enggak, itu sebenarnya kan cuma standar kepikiran sendiri. Ada hal-hal yang buat Andra itu adalah hard way, tapi kalau misalnya hal yang sama di Saska, ini mah gampang, Dra. Atau kebalikannya, hal-hal yang buat Saska susah, buat Andra, ini mah gampang. Nah, hal-hal ini yang justru tadi Bu Nani bilang soal self-awareness, tentang respon pertama pikiran gue, respon pertama perasaan gue terhadap hal yang kompetitif, atau terhadap suami yang nyebelin, atau terhadap istri yang males, atau terhadap anak yang bandel, atau terhadap ibu yang diktator. Apa nih responnya, pemikirannya pada saat itu? Karena kalau mau ngomong responsibility, tanggung jawab, responsibility sebenarnya kalau bahasa Inggris itu dua kata, ability to respond. Tapi kalau orang Indonesia kebanyakan tanggung jawab, dari katanya aja udah, aduh ini berat, tanggung jawab, aduh gue menghindari tanggung jawab. Padahal sebenarnya cuma ability to respond aja, pada saat begini gue mau ngapain. Nah, itu yang soal self-awareness. Membantu atau menjawab nggak? Ndra, kalau bingung atau ada yang apa, boleh lu nanya. Kang Ipon gimana? Apakah tercerahkan juga? Mangga kalau mau ada follow up lagi, dan mangga yang lain juga kalau mau ada pertanyaan berikutnya. Dia udah jawab, mantap tuh katanya. Ya, seru Kang Brin, nuhun sharing-sharingnya. Tadi ya benar juga ya. Jadi untuk ya ketika aku bertanya, do we have to learn it the hard way? Memang itu yang ada dalam mindset aku ya. Berarti yang ini itu berat, yang ini itu ya, dan hal itu belum tentu berat untuk semua orang. Dan Kang Brin, sedikit follow up aja. Banyak dari pengalaman saya merasa salah satu hal yang penting, salah satu soft skill yang buat saya sangat penting itu empati. Dan self awareness, self development menurut saya banyak faktor dari situ yang terkait empati ini, karena itu melihat bagaimana kita berinteraksi sama orang, bagaimana kita melihat orang lain intinya. Dan saya merasa empati itu dalam pengalaman saya banyak terbangun ketika saya menjadi minoritas di suatu tempat baru, seperti di sini misal. Saya bukan siapa-siapa, saya mesti nggak ada yang saya kenal, saya mesti mencoba kayak mulai lagi dari nol gitu. Di situ saya merasa, kita semua tuh sama, kita semua tuh pernah berada di posisi zero, dan bukan kapasitas kita untuk menilai atau mengevaluasi orang dengan hanya melihat dari luar aja. Ketika kita berada di posisi itu gitu. Gimana Kang? Apa ya insight dari Kang Brin? Apakah memang empati itu apakah memang empati itu juga berpengaruh terhadap self development kita sendiri? Apakah interaksi kita dengan orang lain juga sebegitu besarnya faktornya terhadap proses self awareness dan self development kita? Sebenarnya gini, kalau empati, tapi gue agak perluas sedikit ya Ndra, biar kan nggak semua orang di sini isunya adalah empati. Kayak Saska tadi bilang setelah bokapnya meninggal dia meratap lama banget ya Sas, bener nggak sih? Nah, dalam hal itu gue sih lebih ngajaknya gini, sifat atau karakter atau perasaan itu nggak ada yang benar salah, bagus buruk. Contohnya, gue pakai contoh kayak gini. Kebanyakan orang, ini agak susah ya gue kalau Zoom biasanya pakai tangan, tapi ya udahlah. Kebanyakan orang kalau gue tanya ke satu ruangan, ada nggak yang suka ngerasa sedih? Ada nggak yang suka ngerasa marah? Biasanya pada bilang nggak suka. Tapi sebenarnya sedih atau marah itu justru menurut gue salah satu emosi yang paling bagus, paling indah, dan gue paling pingin. Karena kalau dijabarin lagi mendalam, semoga nggak boring, tapi ini gue pendekin, sedih itu adalah
kalau lo kehilangan sesuatu yang lo anggap penting. Lo merasa kehilangan sesuatu yang lo anggap penting. Jadi kalau yang hilang tuh duit 5 ribuan, nggak penting, lo nggak akan sedih. Tapi kalau misalnya duit 1 miliar atau 5.000 dolar, lo akan sedih. Nah, kalau mau nggak sedih gimana? Banyak orang bilang, kalau mau nggak sedih lagi gimana, Brin? Gampang. Jangan ada yang penting dalam hidup lo. Jangan punya rasa cinta, jangan punya rasa sayang, jangan ambil binatang piaraan, jauh-jauh dari nyokap bokap. Pokoknya udah dengan kayak gitu lo nggak akan ada rasa sedih. Tapi ada harga yang harus dibayar, yaitu adalah mungkin jadi ngerasa kesepian, mungkin jadi ngerasa apapun. Marah itu adalah emosi yang muncul kalau ngelihat adanya injustice. Perhatiin deh, tiap kali marah, siapapun yang di sini marah, pasti ada sesuatu yang ini nggak adil nih, ini nggak bener nih. Then emosi yang muncul marah. Tapi rasa marah itu justru yang seperti tadi muncul kalau injustice. Rasa marah adalah dasar dari semua keadilan di muka bumi ini. Ada yang dicuri, ada yang diperkosa, ada yang merasa marah sehingga dia membuat hukum. Jadi dia membuat apapun yang lain, polisi atau apa segala macam. Tapi then kalau dilihat ke hubungan, tadi ya Saska bilang hubungan relationship, nggak cuma sama pasangan tapi sama siapapun. Marah, kita kan sering ya marah sama suami, istri, pacar, simpenan atau apapun lah. Nah, then kalau kayak gitu lihat lagi apa sih yang gua anggap bener? Karena pasti gue nganggap diri, tiap kali kita menganggap diri kita benar, ada sekelompok orang yang kita anggap salah. Itu sepaket. Kalau saya lihat diri saya benar, pasangan saya salah, atau orang tua saya salah, beda pendapat, gini. Padahal itu kan sebenarnya hanya pendapat. Kalau misalnya dilihat ke apapun yang kita tahu detik ini ya, anak-anak ITB pinter-pinter, yang bisa dibikin bener salah tuh cuman hal-hal empiris, asik, ini yang ngomong sama anak ITB gampang, empiris yang sudah dibuktikan di lab. Ada gravitasi, yes, bener salah, dan lain-lain. Tapi kayak tadi, ini kan susah, ini kan hard way, aku nggak mau kamu nyuruh aku kayak gini. Itu bener salah, apa susah atau enggak tuh cuman pendapat aja ya, nggak bisa dibilang bener, nggak bisa dibilang salah. Nah, dengan ngerti ini aja ya, tiap kali kita berantem sama orang, berdebat atau apa, sebenarnya perdebatan itu bukan soal beda pendapatnya, tapi yang membuat perdebatan adalah perasaan ingin benernya terhadap pendapat gue. Nah, gue sambungin sekarang ke empati. Empati, kebanyakan orang bilang itu karakter yang bener atau yang bagus, dan lo mungkin concern, kok gue empatinya kurang ya. Tapi bisa bayangin nggak kalau orang yang empatinya malah justru banyak banget, berlebih banget, hidupnya nggak akan efektif. Karena yang begitu ngelihat ada kecoa sendirian di pojok, aduh gue punya empati, gue temenin deh kecoa itu di rumah, gue nggak usah ngantor. Ya, ini ekstrim sih gue contohnya tahu. Tapi kalau lo empati ke semua orang, nggak akan efektif juga. Makanya gue selalu bilang kata-katanya efektif atau nggak efektif, bukan bener salah. Karena menurut gue bener salah tuh selalu soal history. Kalau berdasarkan masa lalu, kita tahu bener salah yang mana. Oh, yang bener tuh begini, yang salah tuh begini. Tapi kalau soal masa depan, gue mau ke sana, then empati berguna nggak, efektif nggak untuk gue nyampe ke situ. Atau marah bisa jadi malah berguna. Tadi Bu Nani sempat bilang keras kepala anak ITB. Keras kepala itu yang bikin kita semua anak ITB di sini sampai ada di mana kita sekarang. Saska nggak akan jadi calon ketua IAITB kalau dia nggak keras kepala. Karena dia pasti punya sesuatu yang mau gue pegang, mau gue majuin, mau gue capai. Gue pribadi nggak akan punya bisnis kalau gue nggak keras kepala. Wah, ngelawan nyokap gue, dibilang jangan bisnis dulu, kuliah dulu, S2 dulu. Enggak, gue keras kepala, gue mau bisnis. Nggak akan punya gue apa yang gue punya sekarang. Tapi, again, pada saat itu ditaruh di relationship misalnya, mungkin salah satu kenapa gue belum nikah saat ini adalah karena gue keras kepala. Jadi, itu yang gue maksud. Ampun. semua karakter tuh selalu ada manfaatnya. Allah atau Tuhan atau apapun yang kalian percaya, universe nggak akan menciptakan hal yang nggak ada manfaatnya. Rasa sedih itu ada manfaatnya, rasa empati juga ada manfaatnya. Tapi semua itu, bahkan bahagia atau apa,
di tempat yang salah atau di tempat yang nggak efektif justru akan kontraproduktif. Nah, dalam hal empati tadi itu nyambung sama rasa marah sebenarnya. Lo akan susah empati sama orang pada saat lo ngerasa bener akan sesuatu dan nih orang salah. Jadi buat orang-orang, nih sorry ya kalau gue straightforward orangnya, orang-orang yang susah punya empati itu biasanya adalah orang-orang yang sotoy. Emang dia males, makanya dia miskin. Ngapain juga empati sama dia? Which itu sama dengan mengatakan, gue melakukan hidup gue dengan bener, kerja apa, makanya duit gue banyak, lu emang, you deserve that, gitu. Padahal sebenarnya that's the opposite of empathy. Tapi emang dorongan manusia pada dasarnya yang paling dasar adalah mau ngerasa bener. Saska mau jadi ketua ITB karena dia ada sesuatu di kepalanya dia, di visinya dia yang dia anggap bener mau dia bawa ke ITB. Bu Nani tadi menganggap bahwa anak ITB tuh emang soft skill-nya gini-gini keras kepala. Bukan menganggap, hasil survei tahu. Iya tuh. Ini salah satu keras kepalanya Bu Nani nih. Bahwa enggak, ini bukan gue, ini survei. Tapi ya bisa. Nah, dalam hal ini emang semua orang kayak gitu. Gue juga, apa yang gue omongin 5 menit terakhir, gue menganggap itu benar. Tapi awareness adalah bukan, jadi gue apa yang gue omongin nggak bener, bukan itu. Tapi adalah menyadari pas gue ngomong, ini nih gue pingin bener. Sehingga pas kita ada beda pendapat, atau ada yang nggak dengerin, atau apa, kita nggak sensi-sensi amat kalau bahasa anak zaman sekarang, jadi nggak baper, karena ya udah nggak apa-apa, it's just my opinion. Ini emang hasil surveinya Bu Nani aja, emang ini hasil apa, segala macam. Jadi dari situ bisa muncul empati. Karena gue emang ini pendapat gue, ini apa yang gue lihat dari lo, dan lo beda pendapat, beda agama, beda ras, beda apa, it's okay. Gitu. Membantu nggak, Ndra? Iya banget, Kang. Dari relevan ya dengan konteks sekarang yang kita lagi heboh-heboh kampanye, masing-masing tim yang satu tim ngerasa benar, yang tim yang lain enggak gitu. Jadi memang memang hal ini aku ngerasa juga kita mungkin belum terlalu banyak belajar ketika dulu kuliah S1 dulu gitu. Sepanjang perjalanan hidup kita baru lebih menyadari itu gitu. Jadi ya mudah-mudahan ya proses pemilihan ini juga ketua IA ini juga semua tim saling berempati satu sama lain dan juga saling aware dan ya yang penting seru dan happy. Sebenarnya biasanya yang lebih rusuh tuh kan pengikut-pengikutnya ya. Mungkin yang di atas-atasnya yang mau kita pilih nih baik-baik aja gitu. Tapi kebanyakan yang di bawah, gue jujur gue ITB kafir, gue tidak mengikuti kampanye-kampanye dan ITB, gue agak terserah. Tapi misalnya kayak negara, kita hidup di negara yang sama, kita dapat berita yang sama, tapi yang satu pro 01, satu lagi pro 02. Apakah satu lebih benar dari yang satu? Enggak juga, karena itu pendapat aja. Tapi kalau kita lihat, itu orang bisa bantai-bantaian, gebuk-gebukan, berantem-beranteman, bukan karena 01 ngapain atau 02 ngapain, dua-duanya ada bagusnya, dua-duanya ada jeleknya, karena tergantung situasi tadi ya. Tegas tuh bagus, ramah tuh bagus, kalau tepat. Nah, tapi karena pendukung-pendukung yang nganggap 01 tuh benar, 02 tuh benar, ada yang berantem, ada yang temen, ada yang unfollow Instagram, dan lain-lain. Nah, hal yang tadi Bu Nani sama gue omongin mungkin cuma hal-hal kecil kelihatannya, tapi kalau diaplikasiin ke relationship masing-masing di rumah, atau ke keadaan dunia lah, bahwa antar agama, ngerasa agamanya bener, gue bunuh lo. Ngerasa agama gue bener, gue bantai lo, gue bunuh lo. Tapi juga sama dalam relationship. Gue ngerasa gue bener, gue ngambek aja, gue diemin aja lo 2 hari, 3 hari. Sampai lu minta maaf dan mundur dari gue. Itu yang seberapa dampak besar self awareness, nggak cuman soal relationship 2 orang, tapi juga kelompok, senegara, satu bumi, dan lain-lain. Gitu. Sip, thank you Kang Brin. Bu Nani, kalau dari tadi seru diskusinya sama Kang Brin, kalau aku pengen dari Ibu untuk share pengalaman sedikit lebih dalam tentang pengalaman Ibu ketika Syaware dulu dan melakukan training sama alumni-alumni muda ITB. Selain tadi
ketidaksetimbangan antara hard skill dan soft skill. Poin-poin apa lagi ya Bu? Ini kita di sini juga kayaknya banyak alumni muda nih yang mungkin belum berkesempatan untuk ikutan Shaware training itu. Kira-kira poin-poin apa lagi ya Bu yang yang perlu kita benar-benar lebih latihan dengan diri kita sendiri itu seperti apa sih kalau kita mau mentraining diri kita sendiri gitu? Ya, sebetulnya kan mungkin kalau pakai istilah training itu orang bayangannya ada di kelas ya, selalu ada di kelas gitu. Padahal kan belajar itu tidak harus begitu gitu ya. Saya lebih senang pakai istilah learning sebetulnya. Bahasa Indonesianya agak susah ya, karena sama-sama aja gitu. Tapi kita itu sebetulnya bisa belajar dari apapun yang terjadi, seperti yang saya bilang tadi. Apapun yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari. Kalau pengalaman saya, seperti yang saya katakan tadi, apapun juga yang saya alami sehari-hari. Saya dipanggil bos saya, dimarahin. Saya juga belajar dari situ. Jadi apapun juga ya saya belajar dari situ gitu. Jadi kalau mau nanya apa pengalaman saya ya dari ini, oh banyak banget gitu. Apapun juga, bahkan ya saya pernah ikut fit and proper misalnya gitu ya. Waktu dulu zaman masih muda. Fit and proper untuk satu perusahaan, satu BUMN. Ternyata semua orang bilang pasti saya deh karena saya yang punya track record paling memenuhi dari semuanya. Ternyata waktu fit and proper saya nggak lulus. Gempar ya semua orang, kenapa kok nggak lulus? Saya mula-mula kaget. Mula-mula pasti deh ada perasaan nggak nyaman ya. Tapi terus habis dari situ saya merasa bahwa pertama ya karena saya orang beragama, saya berpikir ini bukan tempat saya kayaknya. Allah tuh nunjukin jalan supaya saya nggak di situ gitu. Pertama saya mikir gitu. Tapi yang kedua saya berpikir apa yang saya pelajari dari peristiwa itu gitu. Oh, bahwa ternyata gitu ya, ternyata apa yang saya pikir saya bisa itu ternyata nggak cocok memang di situ gitu, bukan itu. Dan ternyata setelah itu saya dapat yang lebih baik daripada itu gitu, yang barangkali memang kayak ini yang tertunda aja ya, kayak apa namanya? Sukses yang tertunda aja gitu. Jadi saya pikir itu belajar, buat saya itu belajar gitu ya, apapun juga belajar gitu. Dan makin lama akan lebih makin mudah karena makin lama jadi makin cepat kitanya jadi makin sensitif gitu ya. Dulu saya sama kok sama kalian semua, begitu lulus saya nggak pernah mikir orang lain, nggak pernah ini. Saya pernah ditegur ketika pertama kali jadi supervisor karena saya menegur anak buah saya di depan orang tanpa berpikir apa-apa gitu. Tapi udah habis dari situ saya ditegur oleh atasan saya. Kamu kalau marahin itu jangan di depan orang. Ya juga ya, saya pikir akhirnya saya ajak bicara orang itu. Anak buah saya itu malah kasih banyak feedback gitu buat saya yang ini. Ya akhirnya malah jadi sahabat gitu, malah jadi baik gitu. Dan itu saya ingat terus sampai sekarang gitu. Dengan sekarang itu udah punya anak buah berapa ribu gitu ya. Tapi tetap aja itu jadi satu pelajaran yang berharga. Jadi menyeimbangkan seperti yang saya bilang tadi, kalau nggak ikut training itu sebetulnya nggak apa-apa karena kita sehari-hari kita tuh learning sebetulnya. Tapi asal kita mau belajar dari apa yang kita hadapi. Nah yang penting itu adalah tadi yang Brin bilang gitu, bahwa bagaimana kita melihat suatu persoalan. Kita bisa melihat itu sebagai sesuatu yang buruk, tapi kita juga bisa mengambil hikmah dari persoalan itu. Itu barangkali yang harus belajar ya. Harus belajar melihat sisi baik dari apapun juga gitu. Sisi baiknya apa sih dari situ gitu. Pasti ada kok, nggak mungkin enggak gitu. Dan belajar melihat sisi baik itu membuat kita lebih nyaman sebetulnya dalam banyak hal gitu ya. Saya
ambil contoh lah, misalnya nih, Saska, dia lagi ikut pemilihan ya, terus katakanlah, mudah-mudahan enggak ya, katakanlah ternyata karena saingannya lumayan banyak, senior-senior lagi ya, ternyata suaranya kurang sehingga nggak bisa terpilih. Ambil hikmahnya dari situ, ambil sisi baiknya dari situ. Jangan melihat itu sebagai, "Oh saya nggak bisa." Bukan nggak bisa, mungkin memang belum waktunya, ya. Bisa atau mungkin apa gitu, lihat lagi gitu. Jangan dipikirin sekarang, nanti saya bilang. Karena kalau dipikirin sekarang jadi mengecilkan semangat kamu gitu, tapi jangan dipikir sekarang. Tapi ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari gitu, dan saya percaya ya, dengan proses ini Saska nanti akan dapat banyak sekali pelajaran dari proses ini gitu, yang bisa membuat hidupnya jauh lebih efektif daripada sebelum-sebelumnya, gitu. Ini mungkin yang yang kalau ngomong soal keseimbangan itu dan, rasanya saya sih banyak banget gitu ya pengalaman yang saya alami gitu, yang membuat saya merasa hidup saya lebih efektif gitulah sekarang gitu ya. Itu aja. Iya. Dan kayaknya, ya tadi komentar Ibu juga bukan cuma Kang Saska aja ya, saya juga, ngelihat, betapa kegigihan dan juga ketulusan hati orang-orang di sekelilingnya Kang Saska, jadi ini juga, jadi amazed juga gitu sebenarnya, untuk ngelihatnya, dan pasti banyak sekali hal yang kita semua belajar dari proses ini. Untuk, sedikit juga sharing tentang Shaware dan pengalaman dan apa sih yang bisa dilihat dan kita pelajari dari alumninya gitu. Kang Kiwe, aku pengen panggil juga Kang Kiwe tadi, udah ada ke Toa, ceh. Kang Kiwe ini juga yang sangat-sangat, ini ya Bu, hands on ya Bu, Oh iya, dia yang Shaware punya training. Shaware dia. Ya, ke Dia gedungnya yang Shaware. Apa sih Kang yang kita semua yang sayang sekali, belum berkesempatan untuk, ikutan Shaware gitu? Suara saya jelas ya. jelas, Ini Tampang juga asik jelas. panggung nih. Selamat sore teman-teman. Penjelasannya panjang ya tadi. Brain Brain nggak bisa di-stop kalau ngomong. tentang Shaware ya. Jadi tadi saya mendengar dari self development Bu Nani ada nyinggung soal Shaware ya. Nah, ini sambil cerita sedikit. Saya alumni Shaware juga angkatan 8. Angkatan 8 tuh tahun 2005. Nah, yang bikin Shaware ini Bu Nani yang cerita di depan ini, yang apa ya, sampai sekarang juga Bu Nani nggak pernah meninggalkan Shaware, masih ada juga di Shaware. Nah, mungkin bentuk apa ya, bentuk salah satu bentuk nyatanya apa yang tadi dijelaskan Bu Nani, kemudian dijelaskan Brin juga, bentuk nyatanya itu salah satu contohnya itu ada di training Shaware. Nah, coba bayangin aja kalau misalnya kita training 3 hari 4 malam, 4 hari 3 malam, tetapi formatnya itu seperti menjelaskan teori self development. Wah, jadinya bukan learning, jadinya bukan belajar tentang self development, tetapi belajar teorinya jadinya. Nah, di Shaware itu kita belajar, yang saya rasakan itu kita belajar tentang benar-benar mengetahui diri kita seperti apa. Jadi bukan mengetahui teorinya seperti apa. Nah, itu yang saya rasakan di Shaware. Kemudian apalagi ya? Kalau pengalaman saya ya, cerita pengalaman saya ikut Shaware. Jadi Shaware ini salah satu training yang membuat saya akhirnya kembali lagi kuliah. Jadi selama di kampus sampai tingkat berapa? Sampai tingkat 3, bahkan saya kena kasus sarmut. Itu karena rasanya terlalu banyak beraktivitas di kampus, kemudian memikirkan bisnis juga, sampai akhirnya ini sebenarnya saya mau ngapain sih? Sampai akhirnya saya ingat orang tua saya ya pada saat itu.
Momen itu begitu beres Yawer, akhirnya saya kembali lagi untuk menyelesaikan kuliah, menyelesaikan sarjana muda, ya sampai akhirnya lulus. Nah, titik baliknya itu pada saat itu di Siawer. Padahal pada waktu itu saya sempat kepikiran, wah, IP saya itu sampai tingkat berapa ya? Ya sampai lulus juga masih kepala 2 sih ya. Tapi kepala 2 ini masih bisa cukup lah untuk melamar kerja. Apalagi ya? Kalau misalnya mau diceritain pengalaman saya di Siawer sih, bisa cerita panjang nih, mulai Ini sih Kang, apa ya, yang paling apa ya, before after-nya yang paling, apa ya, kayak ada lampu yang tiba-tiba bersinar gitu, dari pengalaman lebih mengenali diri sendiri ini. Pengalaman wah ya, ketika beres Siawer itu saya ngerasa, wah ini dunia berasa terbuka, itu benar-benar nyata itu. Makanya kadang-kadang agak susah mendeskripsikan mengenai Siawer ini. Saya sampai sempat cerita kalau misalnya ke teman-teman yang belum ikut Siawer, coba deh kamu jalanin. Kalau misalnya sampai nggak merasakan apa-apa setelah Siawer, nggak usah bayar. Saya sempat sampai bilang begitu ke orang yang masih mempertanyakan Siawer. Tapi cara itu ampuh buat saya. Sampai akhirnya dengan sukarela beres Siawer mereka bayar karena mereka benar-benar merasakan, dan itu banyak yang mengalami kejadian seperti itu. Beres Siawer dia ketemu saya, dia cerita, oh iya ya ini nggak seperti apa yang saya bayangkan. Makanya untuk menjelaskan trending ini dalam satu kata pendek agak susah buat saya. Oke. Mungkin saya bisa bantu Kiwe mungkin. Gimana? Kenapa Kiwe nggak bisa cerita? Karena pengalaman dia dengan pengalaman orang lain belum tentu sama, ya. Kan Siawer itu kan experiential learning ya, belajar melalui pengalaman gitu. Jadi kalau misalnya Kiwe bilang kan dia bilang dunia terbuka, ya orang lain belum tentu sih merasa dunia terbuka sih. Tapi saya lihat bahwa tiap orang itu punya mendapatkan sesuatu yang berbeda-beda sih sebetulnya. Tapi bahwa dia itu wah dia ada Siawer 9 nih di Mas nih. Yang dia bilang Siawer itu ibarat ngebuka lemari terus ngeluarin semua barang-barangnya terus disusun lagi satu-satu. Iya juga. Dan disusun laginya ala Marie Kondo gitu ya, Bu? bisa begitu juga. Jadi sebetulnya apa ya, ini akan berbeda-beda untuk setiap orang gitu. Karena harus ngalamin sendiri dan pengalamannya itu bisa beda, nggak bisa sama. Ini harus benar-benar dialami sih. Gitu. Ya ada mungkin ini pesan buat Saska ya. Kemarin saya ketemu dengan salah satu alumni Siawer, terus dia bilang gini, Bu, saya itu nggak pernah ngerasa ada ikatan alumni ITB loh, kecuali bahwa saya ikut Siawer. Jadi dia merasa Siawer itu satu-satunya program ikatan alumni yang membuat dia merasa ada ikatan alumni ITB. Yang lain-lain dia nggak tahu lagi gitu. Nah mungkin itu bisa jadi feedback juga gitu ya buat IA. Buat Saska kalau nanti akhirnya memimpin IA, bahwa banyak alumni muda yang masih merasakan. Contoh yang paling sederhana gini deh, kan Siawer pertama tahun 2002 ya, We ya? Apa 2003? 2003 ya, Siawer pertama 2003 awal, dan mulai diatur 2002. Sebetulnya 2007 udah selesai dong, kan saya cuma 5 tahun masa jabatannya. Tapi teman-teman alumni Siawer sendiri yang apa namanya, yang pengen ada lagi sampai sekarang angkatan 33. Kalau nggak ada pandemi kayaknya udah masih jalan juga gitu. Cuman karena pandemi kan nggak memungkinkan. Karena rasanya belum ada cara membuat Siawer itu virtual ya, kayak gini ya. Saya nggak tahu apakah dengan adanya
kenalan sama si CC virtual ini, terus nanti brain kiwe kepikiran, oh bikin siawer di sini, gitu ya. Nggak tahu juga gitu ya. Saya Iya. nggak kebayang. Jadi sekarang itu fungsi saya lebih pada mendampingi. Itu semuanya teman-teman kiwe yang mengurus segala sesuatunya. Kemudian ada brain yang facilitate, kemudian ada lagi beberapa fasilitator lain yang sebetulnya sekarang sudah mengurus. Jadi saya sebetulnya memastikan lebih pada quality assurance, memastikan bahwa semuanya itu aman, semuanya itu efektif, itu aja. Nah, jadi jangan banyak-banyak tanya siawer, lebih banyak ke Iya, kembali lagi. mengenal diri. Tadi contohnya kan ya Bu, di dalam apa sih, maksudnya kalau kita nggak bisa, yang nggak punya kesempatan untuk mengikuti siawer, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk lebih belajar mengenali diri dan mengembangkan diri itu tadi, itu poinnya. Saya pikir sih poinnya itu kuncinya hanya satu deh, belajarlah dari sehari-hari apa yang Anda lakukan sehari-hari. Kita tiap hari, kita sekarang ada ketentuan pakai masker, kita pelajari aja kenapa kita mesti pakai masker. Apa rasanya kita seperti apa gitu pakai masker itu, terkungkung atau kita lihat dari sudut pandangnya gitu. Kalau kita tahu manfaatnya, kita nggak akan merasa terkungkung loh pakai masker tuh. Anu aja, happy-happy aja gitu. Nggak apa-apa gitu. Tapi kalau kita merasa, aduh kenapa sih nyebelin banget gitu, bikin susah gini-gini, ya susah juga gitu. Jadi tergantung dari mana kita melihatnya gitu. Dan itu juga sebetulnya yang kita akan bahas gitu ya di dalam siawer sebetulnya. Bagaimana kita memandang sesuatu hal, bagaimana kita itu lepas dari belief ya, dari kepercayaan yang saya tuh nggak bisa deh kalau kayak gitu. Itu kan sebetulnya belief yang sebetulnya belum tentu terjadi gitu ya, belum tentu ada gitu, tapi kita udah takut duluan, udah ini gitu. Itu kan yang kayak gitu-gitu yang mesti dikikis ya, jangan kita lakukan gitu. Itu yang bisa kita lakukan. Dan Jadi tadi Ibu ini ya mention juga soal pengalaman, lingkungan yang bisa mempengaruhi belief atau perspektif kita, kan ya Bu? Dan karena dalam konteksnya ini kita ya kebetulan ngumpul-ngumpulnya alumni ITB, bagaimana dengan pengaruh pendidikan Bu? Kayak sejauh apa sih pendidikan itu mempengaruhi belief dan perspektif kita? Sederhana, zaman sekarang masih ada spanduk di depan gerbang nggak? Selamat datang putra-putri Indonesia terbaik. Aku nggak Zaman tahu. sekarang masih ada Gimana? nggak? Teman-teman masih adakah? Coba yang masih pakai yang angkatan 12 yang pakai belas-belasan itu. Masih ada nggak? Dulu ya sampai berapa tahun? Oh, masih Bu masih katanya. Angkatan 13 bilang 2013 bilang masih katanya gitu. Nah, kalau Anda baca itu ya, kalau kalian baca itu, apa yang ada di kepala? Kalau baca selamat datang putra-putri Indonesia terbaik, hari pertama kita masuk ITB, kita disambut dengan spanduk itu. Apa yang ada di kepala? Saya termasuk yang terbaik di Iya, tanah air, enggak, katanya ya. Din. Ada yang Sombong, bilang sombong, grogi, grogi, ya. Nah, jadi songong itu juga kan Bu. sebetulnya kalau itu terus didengang-dengungkan, itu kan jadi itu lingkungan ya. Lingkungan kita kan lingkungan ITB termasuk dalam lingkungan kita ya. Kalau itu terus diomongin, itu kan jadi sesuatu yang terpatri di kepala kita. Pada waktu kita kerja, kita merasa kita terbaik dong. Iya nggak? Kalau kita apa namanya? Kalau kita tiap hari didengang-dengungkan kayak gitu ya, kayak sama seperti kayak anak kecil lah. Kalau keluarga ya, kalau kita bilang bahwa kamu tuh bodoh gitu ya, mungkin ada nih zaman sekarang udah nggak ada kali ya. Zaman dulu mungkin masih ada orang tua yang bilang kamu tuh bodoh nggak bisa apa-apa. Ya anak
terjadi di kepalanya bahwa dia bodoh, padahal enggak kan, gitu. Belum tentu, gitu. Nah, itu yang saya bilang lingkungan itu bisa membentuk kepercayaan atau belief. Jelas Oke. nggak? Nah, ya. Bu, Oke. ya lebih kebayang. Jadi Gimana kamu yang kamu udah ada punya anak belum? aku Mhm. belum, Bu, Oh, kebetulan. belum. Kirain udah ada anak kecil. Nggak tahu Aci-aci itu apakah yang aci ini punya anak. kenapa, Bu, kalau ada anak seberapa besar Makanya jangan dikasih pengaruh label, jangan dikasih label. Itu kan label oh, label putra-putri untuk anak Indonesia maksudnya? terbaik kan label ya. Nah, label Mmm, itu bisa jadi belief buat si anak. Itu mungkin yang perlu. dan baik itu label positif ataupun negatif, Sama aja. Tapi bukan bisa nggak ada boleh muji side ya, effect-nya? muji boleh ya, Mmm, muji boleh, tapi jangan dikasih karena label positif juga bisa jadi negatif nantinya kalau dia terlalu percaya diri ya, dengan itu juga bisa jadi negatif gitu. Jadi sebenarnya jangan dikasih label, ya apa adanya aja. oke. Dan, mmm, dalam rangka, proses pengenalan diri sendiri itu tadi, juga ya, Bu, kadang-kadang ada kita yang merasa, dengan mengekspresikan diri kita sendiri itu bisa itu melalui hobi mungkin, bisa Mhm, itu melalui, ngumpul dengan teman-teman yang sama gitu, yang bisa membantu proses itu tadi. Ah, apakah dengan kita semakin banyak mengekspresikan diri, mungkin itu bisa melalui tulisan, mungkin itu bisa melalui aku nggak tahu, nulis lagu ataupun itu, apakah itu juga bisa menjadi, apa ya, satu tool yang membantu proses itu? mhm. Eee, Gini, ada ada, teori ini ya, teori Mmm, bahwa kalau kita melakukan kegiatan seni ya, apapun itu, sesuatu yang sifatnya kreatif, sesuatu misalnya kayak menulis, menulis lagu lah, menulis bikin novel atau apa, sesuatu yang sifatnya kreatif. Itu sebetulnya mengasah otak kanan kita kan, ya, ya kan? Nah, otak kanan itu berhubungan sama perasaan, bukan bukan struktur, bukan bukan, yang terstruktur gitu ya. Kalau yang struktur tuh yang kiri, otak kita yang kiri, yang, analitis. Kita di ITB itu diajarin diasah otak kirinya, diasah banget otak kirinya. Tapi dulu sih nggak ada pelajaran otak kanan sama sekali, nggak ada sama sekali gitu, nggak tahu kalau sekarang gitu ya. Nah, eee, kan kita menulis dengan kita mengarang lagu atau sebetulnya itu otak kanan yang dilatih. Jadi itu bagus sebetulnya, kalau mau melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu. Makanya ya, saya suka heran, ada banyak orang tua yang tidak setuju anaknya jadi seniman gitu ya. Semata-mata karena kalau jadi seniman takutnya kan kalau, eee, mata pencahariannya nggak tetap gitu kan ya, takutnya kan seperti itu. Tapi siapa bilang bukan bukan itu kan satu-satunya. Justru kalau seniman itu biasanya, dia kematangan emosinya justru tinggi sebetulnya. Sebetulnya ya. Jadi itu bagus banget kalau ada kegiatan-kegiatan gitu. ya dan Kegiatan aku iya, ini Bu, karena tadi kita lagi, ngobrolin hobi yang menyalurkan heeh, ekspresi dan melatih otak kanan, aku pengen ngajakin teman aku juga karena aku tahu dia ini seorang penulis juga yang mhm, sedang PhD juga dan menulis juga, Monik, boleh nggak, sharing sedikit? Bisa denger nggak ya, silakan. Monik? Apakah proses menulis gitu, Monik ini sekarang lagi, bikin buku dan mungkin udah buku kedua malah ya. Apakah memang menulis itu menjadi suatu tool yang membantu, Monik untuk mengenali diri sendiri? Bisa nggak ya? Mana ada nggak? Oh, Mas?
atau mungkin lagi ini, atau teman-teman yang lain mungkin ada yang punya pengalaman, untuk itu. Kalau aku sendiri pribadi ngerasa, sangat-sangat, eee, sangat-sangat apa ya, sangat-sangat tidak terlatih si otak kanan itu. Aci juga menulis buku juga, Ci. Boleh sharing sedikit nggak, apakah memang itu yang membantu Aci untuk proses mengenali dan mengembangkan diri? Iya, kedengeran nggak suaranya? Ya. Kedengeran. Kedengeran. Kalau gue sih nulis buku benar-benar ngebantu banget mengekspresikan diri gue ya. Jadi mau sedih, mau marah, sebetulnya bukan buku sih, awalnya tuh semua dari buku diary, dari agenda. Dari situ jadi bisa mengekspresikan diri. Nah, dari buku diary itu baru di-compile jadi buku. Dari buku itu juga cerita-cerita yang pengen kita keluarin di kepala tuh keluar. Dari situ juga jadi mengenali diri sendiri, karena jadi ngelihat, oh gaya bahasa gue tuh ternyata seperti ini, gue tuh senangnya flow seperti ini. Dari situ jadi kelihatan sih diri sendiri tuh pengennya kayak gimana gitu. Jadi ngebantu banget kalau buat gue pribadi ya, nulis buku harian juga bantu banget tuh. Oke. Salah Oke, satu makasih. manfaat ya, Ndra, salah satu manfaat mengenal diri sendiri itu sebetulnya tahu apa yang kita mau gitu ya. Ada salah satu, kalau saya bisa cerita, salah satu peserta Siawer, dia bingung mau apa gitu ya, tapi sebetulnya pengennya nulis gitu. Tapi karena mungkin orang tuanya nggak setuju tadinya, karena dia pikir penulis kan bukan profesi ya, pengennya manajer gitu ya. Akhirnya pada waktu dia setelah ikut Siawer, dia betul-betul berketetapan untuk jadi penulis, dan sekarang bisa jadi penulis yang baik gitu ya. Ada lagi yang pelukis, salah satu pelukis dari SR ITB. Dia mau melukis, orang tuanya nggak gitu setuju dia jadi pelukis, suruh jadi manajer gitu. Akhirnya dia jadi manajer setahun 2 tahun, kemudian dia bilang sama ibunya, "Saya udah jadi manajer, sekarang mau saya jadi pelukis." Ternyata dia jadi pelukis yang sangat diminati oleh kurator-kurator dari Singapura, dari mana-mana, sehingga sekarang tuh udah dari anak yang sangat sederhana, sekarang, udah ke mana-mana gitu. Ya terus terang aja kalau ngomong soal Siawer, ini salah satu kebahagiaan saya ya, kalau lihat dari, eee, alumninya sudah bisa hidup dengan baik dan efektif dan ya kayak Aci gitu ya, udah bahagia sendiri. Itu buat saya, apa namanya, satu satu kebahagiaan sendirilah ya, bisa membantu Kepuasan ya, Bu? heeh, Mhm. anak-anak Oke. gitu. Iya, dan, sebelum kita tutup, Bu, jadi, 11, udah mau 11.30 ya. Apakah Ibu ada, apa ya, untuk kasih insight untuk take away kita, dari hari ini gitu? Untuk teman-teman yang pengen mencoba nih, aku sih yang kepikiran, oke, senang banget dikasih reminder gitu untuk, apa ya, belajar dari tiap pengalaman, mau itu pengalaman baik atau pengalaman buruk, dan mengambil berbagai perspektif ketika mengevaluasi pengalaman tersebut. Ada take away, untuk teman-teman terakhir, Bu, di Satu sesi ini? itu, kita selalu belajarlah dari apapun pengalaman kita yang kita lalui hari ke hari. Tidak perlu untuk kan kalau kita belajar naik sepeda belum tentu kita harus jatuh ya, untuk bisa ya. Gitu, bisa aja lancar dan kita bisa gitu ya. Alhamdulillah kalau kalian bisa mengalami itu. Tapi kalau kalian sampai jatuh, jangan menganggap bahwa kalau jatuh itu terus nggak bisa berdiri lagi gitu. Justru karena jatuh kita jadi tahu gimana cara berdiri yang benar gitu. Itu yang rasanya perlu di ini kan, bagaimana untuk berpikir, kayaknya kalau saya bilang bagaimana berpikir positif tuh kayak kayak slogan gitu ya, "Alah ibu bisa aja ngomong." Tapi benar, usahakan merubah cara pandang. Jangan memandang sesuatu itu dengan susahnya aja, tapi coba lihat, apapun juga bisa berubah cara pandangnya. Kita jatuh, kita bisa lihat, oh, karena saya jatuh, saya jadi tahu gimana cara berdiri yang benar. Kalau kita gagal ujian,
oh karena saya gagal ujian, saya punya kesempatan untuk belajar lagi, gitu. Ambil semua sisi lain daripada apa yang biasa kalian pikir. Itu aja. Percaya sama saya, kalau kalian biasa memikir seperti itu, maka kalian akan dapatkan apa yang kalian mau. Saya nggak bilang sukses ya, tapi apa yang kalian mau gitu. Karena dengan begitu kalian akan terus memperbaiki diri gitu ke arah yang kalian mau. Kalau sekarang kalian belum tahu apa yang kalian mau, nggak apa-apa. Nanti juga dikit-dikit kena kok, ya. Itu Oke. saya rasa itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya, dan mungkin kalau penjelasan Brin terlalu panjang. Tapi itu Brin sudah menawarkan kalau ada yang mau direct message ke dia boleh. Dia memang suka ngajarin orang dan Coaching gitu ya, Bu? ya dia punya sertifikat coaching. Dia punya sertifikat apa? Dia punya sertifikat TRE juga, apa namanya? Tension release exercise. Nah, bagaimana melepaskan diri dari pressure yang tinggi gitu ya. Wah, Memang menarik banget itu. dia sukanya Relevan yang banget kayak kayaknya. sukanya yang kayak gitu. Nah, silahkan aja. Saya juga senang kalau dia bisa bermanfaat buat orang banyak ya. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi lain kali, entah di kesempatan yang apa. Terima kasih Kiwe Iya. juga yang udah sharing. Iya, makasih banyak Ibu Nani, Kang Kiwe, Kang Brin, Kang Saska juga udah sharing. Buat aku, ya mudah-mudahan teman-teman di sini juga ngerasa banyak take away-nya, banyak bekal yang bisa dibawa pulang dari acara hari ini. Buat aku pribadi dari yang dulunya di ITB Hard Science gitu, aku dulu di mikrobiologi dan makin ke sini lebih mengarah ke social science, lebih apa ya, makin mempelajari banyak soft skill yang secara scientific juga aku mempelajari hal itu gitu. Aku membaca buku tentang interaction, aku baca paper tentang partnership, hal-hal seperti itu, kemudian banyak belajar dan dengar secara empirik di sekeliling, jadi sangat sangat menyadari bahwa sangat betapa pentingnya kesetimbangan antara si hard skill dan soft skill itu tadi. Dan seperti yang Bu Nani bilang, pengalaman, lingkungan, dan pendidikan menjadi faktor-faktor penting yang bisa mempengaruhi kepercayaan dan mindset kita, juga value-value kita dalam berkehidupan dunia akademik ataupun profesional ataupun sehari-hari bersama orang-orang di sekeliling kita. Oke, aku kalau gitu mau pamitan. Nah, di sini teman-teman yang udah berada di CC virtual ini, jadi silakan aja kalau yang mau hangout dulu, mau ngobrol-ngobrol dulu sama teman-temannya, udah pada di kursinya masing-masing, udah pada di pojokannya masing-masing, mangga feel free buat stay lebih lama, dan bisa lihat juga ada CC virtual, ada bazar virtual ya. Nanti mungkin Aci atau Sasha bisa kasih tahu di chat kemana kalau mau lihat si bazar virtual itu. Mangga. Hatur nuhun semuanya yang udah join dan semoga kita bisa ketemu lagi barengan di acara-acara lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya buat Kak Andrea sama Bu Nani, ada sedikit kenang-kenangan dari tim SAS. Nanti untuk detailnya bakal dikasih lewat email. Lucu. Makasih. Keren. Andrea. Makasih banyak ya. Ditunggu ya. Ini kayaknya kerenan fotonya sih. Nanti di email ya Kak. Oh, di email ya? Ya. Jadi aku nunggu aja ya. Thank you semuanya. Iya. Oke. Udah nih, bisa mundur ya? Bisa mundur, Bu. Udah, Bu. Hangout boleh. Teman-teman,
Teman-teman, kita lagi ada acara bazar karnaval di luar di lapangan Cinta, boleh lihat-lihat ya. Dan jangan lupa buat daftar DPT karena deadline-nya tanggal 20. Ditunggu ya. Kasih. Oke. Katanya diundur, Ci. Cari aman. Masih di situ, Jul. Oke. Mudah-mudahan diundur, kasihan yang udah pada kerja keras. Aku udah daftar, Halo Iman. Apa kabar, tapi Man? masih bingung. Hey, Man, bisa dengar gue belum, Man? Halo. Jul, kedengeran kan, Jul? Gue denger kok. Oh. Jul hilang nih. Jul? Oh, Jul hilang. Ada Monik juga tadi kayaknya. Iya, tadi ada Monik. Di atas sih, we. Seru lagi. Mana? Di atas di sini kedengeran semua nggak ntar? Nggak ya? Kalau yang ini. Ada Dimas. Udah beres.